karena mungkin sepi ya Mas ya. Mungkin Iya. ada itunya. Apa? Itunya apa? Uka. Ya. Aku juga kurang tahu. Oke guys, kembali lagi di Jurnal Horor. Oke, nah kali ini barengan kita berdua, ada saya Hero. Saya Giovanni. Ya, kali ini kita di episode baru channel Jurnal Horor yang bakal membahas sesuatu hal yang berbeda gitu ya, Mbak Gio. Baik. Oh ya, kalau yang belum tahu, ini Mbak Gio ini pernah jadi narsum ya dulu ya? Benar Dua sekali. episode lagi. Iya. Dulu Iya. bahas apa sih? Bahas tentang seni juga sih Mas. Iya, warok dong. Iya. Warok tuh kemarin. Iya, yang Saya kemarin ingat banget soal loh. reok dan juga jatil Iya, sama kemarin. hantu itu, Iya. hantu toilet kalau nggak salah. Oh my god. Enggak, itu emang ya para ulama mungkin Hmm. bilangnya gitu sih. Oke. Surveinya. Nah, kalau hari ini kita ngapain? Oke, kali ini kita ingin mengulas cerita horor ya Kak ya. Mengenai Kampung Mati di Ponorogo. Nah, Yap, apa itu? Betul banget, Kampung Mati di Ponorogo. Ada yang tahu nggak nih Kampung Ada yang Mati? tahu nggak? Nah, di mana tuh Kak Gio? Kampung Mati ini itu ada di Kabupaten Ponorogo, Hmm? di Dusun Krajan. Ya, Ada yang tahu Krajan dari mana? Kerajaan itu di Jenangan ya? Iya, di Jengangan. Benar-benar. Oke. Nah, kenapa disebut Kampung Mati? Nah, jadi gini, kondisinya itu Hmm. kenapa disebut Kampung Mati? Karena awalnya itu dikenal dengan nama Sembulan yang dihuni kurang lebih ada 30 kepala keluarga ya. Namun sejak 5 tahun terakhir, kampung tersebut sama sekali tidak berpenghuni. Nah, semua warganya ini juga pindah Pindah ya, dan kampung ini juga disebut dengan Kampung Mati gitu. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa kok jadi sepi banget, gak ada orangnya, malah semuanya pindah gitu? Karena akses jalannya sulit sih. Sulit. Terus kalau dari sisi misterinya ada apa tuh ya? Ya, ada apa sih Mas Heru? Gak tahu sih. Kalau dari bilangnya sih, kalau di yang orang-orang sana ya, kita nggak bisa nyebut itu karena ada mistis lah, ada hal gaib lah, karena itu juga ya apa ya, masih menjadi rahasia Baik, ilahi juga masih, gitu ya. itu masih kayak percaya nggak percaya gitu, masih ya Nah, denial. ini kalau dulu tuh sebenarnya sebelum jadi Kampung Mati, di sana tuh kalau ceritanya ya, cerita orang di sana ini dulu ada pondok pesantren gitu. Iya, Iya. benar-benar. Nah, kalau tahunnya itu 1980. Lama ya? Iya lama ya. Lama banget ini di kampung. Di pesantren itu tadi 1980 itu didirikan oleh ulamanya namanya Nyai Murtado. Murtado. Oh iya, Iya, Murtado, maaf ya, Murtado. Yang berada dari Demak ya. Setelah itu banyak warga datang dan belajar agama di pondok pesantren Oh, tersebut. berarti jadi dulu itu sempat rame banyak orang gitu. Benar sempat ramai banyak orang karena adanya pondok. Terus ini bahkan kalau Ya. katanya ini banyak yang datang berasal dari luar daerah Ponorogo gitu. Nah, namun Nyai Murtado ini keluarganya pun pada saat itu mungkin ada beberapa selang waktu itu, nah tiba-tiba itu meninggal. Enggak tiba-tiba dong, ya takdir dong. Ya takdir. Tiba-tiba meninggal enggak Ya gitu. tiba-tiba itu gimana? Ya intinya Ya. keluarga dari Nyai Murtado ini Meninggal, iya. gitu. Nah, sehingga pondok itu sepi karena tidak ada penghuni dong, karena penduduk tersebut juga meninggal. Oh gitu ya. Nah, sesaat itu satu persatu warga tersebut, Warga kampung Sumbulan ya, sembulan tersebut juga hilang dari wilayah tersebut. Enggak hilang dong, pindah ini. Orangnya kayak migrasi gitu. Oh, iya. Enggak ngilang, kalau ngilang ya apa ya? Celing gitu. Iya enggak sih? Oh ya, pindah, Deng. Maaf. Iya, Iya. Oke. Nah, kalau di sana itu meskipun
disebut kampung mati tapi ada beberapa tempat yang masih dipakai gitu ya. Apa yo itu doang? Ada 4 bangunan rumah yang masih dihuni. Yang desainnya tuh kononnya, ya Mas Heru ya. Sebenarnya kami itu tuh kosong. Terus ada 2 kepala keluarga atau ya dari kepala keluarga dari satu rumah tangga tersebut yang mereka ini memilih pindah. Tetapi terdapat 4 atau 5 tahun yang lalu juga ya tidak ada yang berpenghuni di lingkungan tersebut. Nah, disebut menjelaskan kampung tersebut itu sempat ramai dan dikunjungi oleh orang dan menimba ilmu di desa Pelalang. Namun lambat laun, nah mungkin ada kurun waktu ya Mas Heru ya. Nah itu warga juga memilih pindah. Nah itu benar apa tidak atau bagaimana ini warganya? Ya kalau sebenarnya kalau di sana membantah ya, kalau membantah ya, meninggalkan kampung karena hal-hal gaib atau mistis gitu. Ya, berarti memang mereka tidak percaya akan hal itu. Jadi ya karena alasan yang lain gitu ya. Iya. Nah, meskipun gitu, tapi di sana katanya masih ada musola yang masih dipakai tuh. Musola. Ini ada musola tua yang masih dipakai sejak 5 tahun terakhir. Iya. Jadi 4 bangunan permanen ya masih layak juga. Jadi gini, walaupun kampung itu kosong, walaupun kampung itu terdapat musola, nah kampung itu juga kosong, tetapi masih ada musola untuk menjalankan ibadah. Ya tapi siang aja ini katanya. Siang, jadi duhur sama, mungkin siang sore ya, duhur sama asar aja. Malam ya takut juga nggak sih kalau kesana gitu? Karena mungkin sepi ya Mas ya, mungkin ada itunya. Apa? Itunya apa? Uka. Ya. Aku juga gelap tahu. Nah, setelah itu mereka juga memiliki mungkin aset ya. Kalau di situ kan, kalau mungkin dari desa kan sawah ya. Ada sawah, ada rumah juga. Enak tuh, maling yuk. Kita maling. Jangan. Astagfirullahaladzim. Takut aja. Enggak. Jangan. Hingga saat ini tidak ada satupun warga yang ingin kembali kampung tersebut. Karena memiliki rumah sendiri. Namun sesekali mereka datang ke kampung mati tersebut karena masih memiliki aset. Jadi seperti mereka tuh kayak bergantung kepada aset tersebut. Seperti sawah mungkin dari untuk tuntutan untuk mencukupi ekonomi juga ya. Jadi ya. Ya daripada nganggur. Gitu. Ya. Nah, konon kabarnya juga meskipun enggak dipakai ada kan pastinya ada aset tanah, ada rumah, tapi katanya nggak boleh dijual. Kenapa itu? Dijual ya. Kenapa itu? Karena pengennya nanti di sana itu biar bisa dibangun. Kalau dijual untuk pembangunan pondok mungkin boleh, tapi kalau untuk hal yang lain katanya itu nggak boleh. Mulia juga ini banyak ya yang di sana. Mulia juga. Bener-bener. Nah kalau Gyu pernah ke sana belum sih? Ya, belum tahu, baru pertama kali denger sih. Dan baru pertama kali denger sembulan. Kalau jenangannya sudah pernah. Iya. Kayak kita baru juga tahu. Saya belum pernah ke sana juga sih, tapi katanya sih ya ini baru 5 tahun yang lalu. Iya. Ya. Gak tahu ya suasana kayak di sana. Kayak coba deh kita ke sana. Boleh dong. Survei lapangan. Oh iya, survei sama ekspor beda ya? Beda nggak sih? Wah, survei sama. Emang survei ekspor itu beda? Ya nggak tahu sih ya disama-samain aja nggak apa-apa. Tapi hampir mirip ya sih. Ya bener-bener. Oke. Nah mungkin kita nanti bisa coba eksplor ke sana. Eksplor gitu. ya. Kita nyari apa ya, mungkin kalau ada penampakan yang tadi buka-buka. Iya, gitu. tapi kan kita hanya orang tertentu saja yang mungkin bisa melihat gitu. Nggak sembarang orang jadi. Oh iya juga sih, saya nggak bisa ngelihat hantu juga. Kamu gimana? Nggak bisa sih aku. Cuman waktu kemarin sempat ada kayak mistisnya untuk tari. Waktu itu memang lagi ada problem, jadi bisa melihat waktu pada kondisi itu saja. Kalau sekarang sudah normal. Jadi nggak bisa sewaktu-waktu bisa. Nggak bisa. Gitu ya? Itu hanya waktu tertentu saja mungkin. Kan ada yang kayak badan kecapean kayak gitu, terus kita bisa melihat kan juga bisa. Bagi yang sudah pernah mungkin, atau mungkin itu gimana ya? Kayak
sesuai kondisi gitu. Daripada kita mungkin lingkungan juga gitu. Oke. Buat warga Ponorogo ya, kalau kalian warga mana tadi, Jenangan ya? Jenangan. Berarti daerah mana itu kalau Jenangan? Bisa daerah. Jenangan Etan ya? kan? Iya. Jenangan. Etan atau timur? Saya tahu. Iya daerah situ. Daerah situ ya, daerah Jenangan situ, mungkin bisa komen-komen yang tahu ceritanya, yang mungkin tetangga kan ya kan Jenangan situ, atau mungkin kalau pengen jadi narasumber sini mau ceritaan lebih detailnya nanti bisa podcast bareng kita ya buat warga Iya, Ponorogo. boleh. Iya. Iya benar, jadi buat kalian yang mungkin punya cerita horor, ya apa yang dikatakan Mas Heru tadi, Iya. hubungi aja di Chapter Studio. Nanti kontaknya di deskripsi ya guys. Oke Bisa guys, di- deskripsi. Oke deh, dan itu tadi cerita atau ya review ya tentang cerita Kampung Mati. Baik. Hari ini versi di Ponorogo. Mungkin ada kampung-kampung mati lainnya. Iya mungkin aku kayak KKN Desa Penari. Itu kan aku juga pernah lihat bioskopnya sih Mas. Nah itu tuh yang aku lihat itu ceritanya memang dari desa gaib gitu. Oke, stop Gitu. aja. Kita bahas next episode aja kalau gitu. Oke? Siap. Oke, dan kalau gitu saya Hero. Saya Gio. Kita pamit. Sampai ketemu lagi di video jurnal horor selanjutnya. Selanjutnya. Jurnal horor.